Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai penggunaan SPSS bagi pemula. SPSS merupakan salah satu software yang banyak digunakan oleh peneliti, terutama peneliti kuantitatif, karena memang penggunaannya cukup mudah ya dan mudah diakses. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba memulai dengan bagaimana cara memasukkan data ke dalam SPSS ya. Kemudian kita coba melakukan analisis data yang sederhana. Ya, kita mulai dengan distribusi frekuensi, kemudian bagaimana mengukur min, median, modus, nilai minimum, dan nilai maksimum. Baik, tampilan akan seperti ini. Jadi tampak ada data view, kemudian variable view, ya. Kemudian ada satu tampilan lagi, itu adalah output nanti ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama itu adalah membuka variable view. Kemudian di sini ada lembar kosong ya. Nah ini kita melihat ada name. Di sini yang dimaksud itu adalah nama variabel yang ingin kita masukkan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita masukkan umur, ya. Maka akan muncul di sebelahnya ini ada type, kemudian label. Di label ini kita bisa menuliskan umur, misalnya responden ya, umur responden. Kemudian untuk measure ini kita bisa melihat apakah skala, ordinal atau nominal ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu tinggi badan. Misalnya kita tuliskan nama variabelnya TB. Nah, pada label kita tuliskan tinggi badan. Ya. Oke. Kemudian BB. Pada label kita tuliskan berat badan. Ya. Kemudian variabel berikutnya itu adalah misalnya jenis kelamin ya, maaf, JK ya, JK. Kemudian pada label kita tuliskan jenis kelamin, dan pada measure kita masukkan nominal. Kemudian pada data view kita akan beralih ke data view ya. Oh iya, untuk value itu kita bisa masukkan misalnya satu itu laki-laki misalnya, kemudian 2 itu perempuan ya. Oke. Oke. Kemudian untuk berat badan nanti biar numerik saja ya, tinggi badan juga numerik, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat ke data view. Nah, tadi 4 variabel yang sudah kita tuliskan, kita buat, ini akan muncul di kolom ya, nama kolom. Yang pertama itu adalah umur,
tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Jadi contohnya misalnya responden pertama umurnya 23, kemudian responden berikutnya misalnya seperti ini ya. Kita masukkan acak saja. Misalnya seperti itu. Ya. Mungkin kita di umur tadi misalnya kita bisa desimalnya kita hilangkan sehingga data VI seperti ini. Kemudian tinggi badannya kita bisa masukkan ya. Misalnya 165, 170, 172 dan seterusnya. Misalnya ya. Kemudian berat badannya. Misalnya. Ya. Kemudian jenis kelaminnya 1, yang lagi perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita sudah memasukkan nilai-nilai untuk masing-masing variabel yang kita miliki ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan analisis deskriptif ya. Jadi kita bisa mencoba klik pada ikon analyze, kemudian deskriptif statistik, kita akan bisa melihat ya, kemudian klik frekuensi. Misalnya kita ingin melihat jenis kelamin ya, jadi berapa orang yang berjenis kelamin laki-laki dan berapa orang berjenis kelamin perempuan. Nah ini kita bisa tadi masukkan variabel jenis kelamin ya, kemudian klik display frekuensi tables, kemudian kita oke. Nah hasilnya seperti ini. Kita menjadi tahu bahwa dari 10 responden itu 7 orang adalah laki-laki dan 3 orang adalah perempuan ya. Ini tampilan ini muncul pada layar output ya. Demikian kita bisa melanjutkan ke analisis yang lain, misalnya seperti tadi kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Tadi yang jenis kelamin kita kembalikan, kemudian misalnya kita untuk tinggi badan ya, tinggi badan kita ingin misalnya apa saja yang mau kita masukkan, misalnya min atau rata-ratanya berapa, kemudian median, nilai tengahnya berapa, modus, itu nilai yang paling sering muncul ya,
kemudian misalnya summary-nya berapa, ya. Kita tinggal memilih di sini, misalnya standar deviasinya, variance-nya, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke, kita klik continue, oke, kemudian kita oke. Baik, tampilannya akan seperti ini, bahwa nilai rata-rata dari 10 orang responden tingginya itu adalah 167,7 cm, kemudian nilai mediannya itu adalah 169,5 cm, kemudian nilai yang paling sering muncul itu adalah 169 cm. Ya, dengan tinggi yang paling rendah itu 155 cm dan tinggi yang atau paling tinggi itu adalah 178 cm. Ya, di sini juga ada sebarannya, bahwa ada 2 orang yang memiliki tinggi 169 cm, ada 2 orang juga yang memiliki tinggi 170 cm. Ya, ini. Jadi ada 2 nilai modus, ya, 169 dan 170. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis untuk menampilkan misalnya gambar, ya. Coba kita tampilkan tadi. Misalnya yang tadi jenis kelamin, ya. Jenis kelamin kita ingin menampilkan dalam bentuk chart. Kita bisa memilih apakah mau menampilkan dalam bentuk bar chart, pie chart, atau histogram. Kita contohnya pie chart, ya. Nah, pada pie chart apakah kita akan menampilkan dalam bentuk frekuensi atau dalam bentuk persentase? Ini misalnya persentase, kita klik continue, kemudian kita oke. Ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tadi ada tabel distribusi frekuensi seperti yang pernah kita lakukan tadi. Laki-laki 70%, kemudian perempuan 70%, dan ada tampilan dalam bentuk pie chart, ya. Di sini yang warna hijau ini adalah perempuan, kemudian yang warna biru itu adalah laki-laki. Ya. Baik, demikian untuk pertemuan kita yang pertama, penggunaan SPSS untuk mengolah data statistik yang sederhana. Jadi kita hari ini baru membahas mengenai distribusi frekuensi, ya, dan tampilannya apakah dalam bentuk tabel ataupun gambar. Dalam hal ini adalah pie chart. Oke, insya Allah materi-materi yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.